Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nasihat ini diberikan dalam konteks doa yang sia-sia karena motivasinya untuk memuaskan hawa nafsu. Menghidupi hawa nafsu berarti mendua hati, sebab menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, dan oleh karenanya menempatkan diri sendiri sebagai musuh Allah. Akibatnya, konflik dengan diri sendiri karena hawa nafsu yang saling berjuang di dalam diri kita. Konflik dengan orang lain, membunuh, iri hati, bertengkar, dan berkelahi. Bahkan konflik dengan Tuhan, kita tidak bisa berdoa atau berdoa tetapi tidak mendapat apa-apa. Semua konflik tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga membuat kita kehilangan damai sejahtera. Firman Tuhan memberi kita jalan keluar, yaitu tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Menarik sekali, Yakobus tidak berkata tunduk kepada Allah dan lawanlah hawa nafsu, tetapi lawanlah iblis. Iblis memang bukan sumber dari hawa nafsu, tetapi dia menunggangi dan menguatkannya, sehingga jika kita tidak waspada, dia akan mengobarkan hawa nafsu kita itu sedemikian rupa sampai menguasai hidup kita. Akibatnya, secara rohani kita menjadi buta, tidak dapat memahami kebenaran, dan lumpuh, tidak berdaya untuk melepaskan diri dari cengkeraman hawa nafsu. Semakin berusaha dengan mengerahkan segala kekuatan untuk melepaskan diri, justru jatuh semakin dalam. Semakin berjanji untuk berhenti melakukannya, justru membuat hawa nafsu itu semakin menggigit. Karena itu, menghentikan cengkeraman hawa nafsu bukan dengan memerangi hawa nafsunya, tetapi memerangi iblis yang menungganginya. Memerangi iblis tidak bisa dilakukan tanpa lebih dulu menyelesaikan segala bentuk dosa pemberontakan yang menjadi akarnya. Antara lain, kebiasaan melarikan diri dari masalah, mentalitas korban, sikap mengasihani diri, usaha-usaha untuk membuktikan diri, dan lain sebagainya sebagai respon yang tidak kudus dari keadaan terluka. Tanpa menghadapi serta mengakui semua itu dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan dan bertobat, kita tidak dapat melawan iblis. Sebab setiap dosa dan pemberontakan adalah tempat berpijaknya iblis. Untuk dapat menyingkirkan iblis dari hidup kita, tempat berpijaknya harus kita buang secara tuntas. Jika iblis dikalahkan, hawa nafsu kita akan kehilangan kuasanya, sehingga kita dapat melepaskan diri dari cengkeramannya. Dengan demikian, konflik dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan terselesaikan. Motivasi kita dimurnikan, dan kita dapat menikmati doa sebagai relasi yang intim dengan Tuhan. Bagi orang yang demikian, doanya dikabulkan atau tidak menjadi tidak penting lagi, karena persekutuan dengan Tuhan jauh lebih indah daripada sekedar doa yang dikabulkan. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan lebih baik jika doa kita tidak dikabulkan. Karena jika dikabulkan, justru akan menghancurkan hidup kita. Tuhan sudah memberi yang terbaik, yaitu dirinya sendiri bagi kita. Alangkah ruginya jika kita masih mencari yang kurang dari itu. Orang bijak menjadikan persekutuan dengan Tuhan menjadi tujuan utama hidupnya. Amin.